Di acara Jakarta International Film Festival baru-baru ini ada sebuah film yang menarik, judulnya Working Girls. Film ini menceritakan tentang perempuan-perempuan pekerja yang mencari nafkah. Karena film ini menyentuh, maka saya mengundang tokoh-tokoh yang ada di dalam film itu dan juga pembuat film untuk hadir di acara Kick Andy kali ini. Dan salah satu pemeran utama di film itu adalah Mak Kame dan Ibu Rini. Tolong! Tolong! Ora. Aja mbok bacotke Ndara Tumenggung. Boten Ndara Tumenggung. Kula nyuwun panjenengan sampun dipun lajengaken Ndara. Kowe kuwi aja gawek-gawekne aku ya, Ndut ya. Aku ki wis tuwa. Wong kongkon manut wae kok ora gelem to, Ndut. Manut pripun Ndara mila kula mboten kersa panjenengan pek bojo niku jalaran panjenengan sampun tuwa Ndara. Senajan to aku ki wis tuwa ning aku ki Temenggung. Kula mboten ya, Nduk ya. Boten kula mboten edan bodho. Aja sumelang. Besok yen awake dhewe dedaupan tak tanggapane Ki Andi di mau tulisane. Aduh. Aja kuwatir. Ayo. Ayo apa Ki Andi? Kick Andy. Lah mau tulisane. Boten nanging kula boten gelem Manut, Ndara. Dak. Boten. Boten. Lah jalan Dut. Jadi tadi itu lakon apa sebenarnya? Ada Tumenggung, Tumenggung Wiraguna sama Rara Mendut. jadi Roro Mendut tadi dikejar-kejar gitu ya? Iya. Kok ngejarnya nafsu banget gitu ya? Ya emang laki-laki seperti itu toh. Mak Kame umurnya berapa? 62 tahun. Terus main ketoprak sejak tahun berapa? Kemungkinan saya tuh masuk umur 15-an tahun. Waktu muda dulu biasanya jadi apa kalau di atas panggung? Dulunya waktu itu pertama saya di wayang orang. Jadi apa? Ya jadi Arjuna, jadi ya nyerabut lah. Serabutan jadi perempuan iya, jadi laki iya. Iya. Jadi Iya. hewan pun juga pernah lutung. Kalau Ibu Rini sendiri main ketoprak dari umur berapa? Sama seperti Mak Kame habis keluar SD. Langsung main ketoprak atau Ya belajar dulu karena orang tua kan juga sebagai seorang seniman seniwati. oh ini diturunkan bakat Iya, ini ya? mungkin dari bakat orang tua. Satu keluarga. Satu keluarga. Iya. Bagaimana kegiatan pementasan dari Mak Kame dan Ibu Rini? Kita lihat cuplikan berikut ini. Begitu banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada kesenian ketoprak tobong di daerah Kalasan, Yogyakarta ini. Namun seiring berjalannya waktu, kesenian tradisional ini justru semakin terabaikan, bahkan nyaris punah. Selain Rini, juga masih ada pekerja seni lainnya yang bertahan hidup dari kesenian ketoprak. Ia adalah Kamiati, atau yang biasa dipanggil Mak Kame. Di usia senjanya, 62 tahun, Mak Kame memang sudah jarang pentas. Namun pengalamannya di dunia panggung terbilang sangatlah banyak sejak tahun 1969. Kini, Mak Kame melakukan pekerjaan serabutan sekaligus menjadi penjaga karcis pentas ketoprak tobong Kelana Bakti Budaya.
Di studio juga sudah ada Anggi, salah satu dari produser atau sutradara yang membuat film berjudul Asal Tak Ada Angin. Nah, Anggi, pertama kenapa Anggi tertarik untuk mengangkat kisah hidup Mak Kame dan Ibu Rini? Ini seperti kembali ke masa kecil saya ketika saya tinggal di desa kecil di Jogja, dan dulu 25 tahun lalu mungkin ketoprak itu menjadi salah satu kesenian yang memang selalu dinanti setiap 17 Agustus atau hajatan orang-orang kaya di desa saya gitu. Setelah 20 tahun saya tidak melihat itu lagi gitu. Akhirnya saya menemukan Kelana Bakti Budaya mungkin sekitar 4 atau 5 tahun lalu, dan kemudian mulai menulis tentang ketoprak ini gitu. Awalnya sih saya menulis cerita fiksi dari ketoprak Tobong ini. Kemudian setelah bertemu dengan Nia Dinata untuk kemudian diberi kesempatan untuk membuat film dokumenternya, saya mulai berinteraksi lebih dekat dan lebih dekat lagi. Tapi kemudian Anda fokus pada pemeran utamanya yaitu Mak Kame dan Ibu Rini. Apa yang Anda lihat istimewa dari dua tokoh ini? Mbak Rini buat saya adalah perempuan paling muda di sana gitu. Kemudian paling progresif. Dia sering menyanyi di luar ketoprak karena ketoprak kemudian penontonnya sedikit, di beberapa masa penontonnya sedikit. Kemudian Mbak Rini pergi berkesenian yang lain untuk menyokong ekonominya gitu, menyanyi. Dan saya pikir Mak Kame adalah orang yang merekam semua hal di ketoprak ini gitu. Mak Kame orang yang sangat setia gitu, tidak pernah berniat untuk meninggalkan Kelana Bakti Budaya dari awal dia bergabung gitu, dalam keadaan yang paling buruk sekalipun gitu. Dan Mak Kame juga orang yang diam gitu, tidak pernah membuat permusuhan apapun kepada orang-orang di dalam ketoprak, dan menjadi tempat curhat untuk semua orang yang di ketoprak gitu. Dan yang paling mengagumkan buat saya karena Mak Kame itu seorang organizer yang sangat handal di balik sebuah keterpurukan ketoprak. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan melalui film Asal Tak Ada Angin? Saya pikir energi terbesar dari seorang pelakon yang ada di panggung adalah penonton. Saya berharap sekali ini bukan saja menjadi tontonan, tapi orang menjadi tergerak untuk sekedar menonton ketoprak gitu. Karena itu satu-satunya energi mereka gitu, penonton, bukan uang sepertinya. Ketika lebih banyak penonton ada di kursi-kursi seperti ini, pasti mereka akan lebih berenergi gitu. Baik, terima kasih Anggi. Mak Kame dan Ibu Rini dengan semangat masih ingin mempertahankan kegiatan berkesenian. Tetapi apakah mereka mampu mempertahankan ketoprak Tobong, tempat mereka menggantungkan hidup untuk terus berkelanjutan? Ikuti terus Kick Andy. Apakah setiap hari ada penonton? Kadang ada, kadang enggak. Terus yang paling sedikit? Belas enggak ada yang beli tiket. Mak Kame, kalau di dalam film dokumenter itu diceritakan Mak Kame sudah menjanda. Suaminya kemana? Orang Manado pulang ke negerinya. Orang Manado Pulang ke jadi pulang Manado. kampung ya? Iya, Terus punya anak nggak? enggak punya. Jadi Mak Kame sekarang hidup sendiri. Iya. Bekerja sebagai seniwati ketoprak dan juga jadi penjaga loket. Itu Mak Kame dibayar berapa? Ya, sekedar untuk makan aja. Dan Itu artinya berapa miliar? kebanyakan ya 5 miliar. Oh 5 miliar. 5.000, 4.000 itu tinggal di pendapatannya dari loket dapat apa. Apakah setiap hari ada penonton? Kadang ada, kadang enggak. Yang paling banyak yang Mak Kame pernah ingat penontonnya itu berapa banyak? 100-an orang. Terus yang paling sedikit? Belas enggak ada yang beli tiket. Yang lihat juragannya sendiri. Tapi kalau nggak ada penonton apa main terus atau enggak? Main terus dilihat sendiri tuh. Ini serius?
Serius. Menurut Makame, kenapa ya orang-orang nggak datang nonton? Kemungkinannya ekonomi, terus anak-anak sekolah. Ekonomi itu artinya nggak sanggup beli tiket. Tiketnya berapa harganya? 5.000. Oh, sekali nonton. Itu ada kelas 1, kelas 2, VIP gitu, ada nggak? Nggak ada, rata-rata 5.000. 5.000 mau duduk depan, di belakang, di Semaunya samping. sendiri, biar si dia duduk di mana. Delosor juga boleh ya. Biasa boleh, bebas. Itu dibagi berapa orang ya anggota ketoprak? Nggak ada pembagian, Oh, nggak ada pembagian? nggak ada. Mbak Rini sendiri rata-rata 1 bulan bisa ngumpulin uang berapa dari ketoprak aja? Ya tinggal memperkalikan aja. Kalau sekarang tuh mainnya 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali? Ya, kalau pendapatan boleh dibilang agak rame itu kalau malam minggu. Kalau malam Kamis itu ya bisa untuk beli tomat dan terasi. Saya lihat Anda ketawa, saya mau nangis. Untuk mencari nafkah, tadi disebutkan oleh Anggi, itu nyanyi di luar ketoprak. Ya bisa, bukannya saya pamer, bisa nyanyi elektron, campur sari. Terus kalau ada job untuk membantu merias pengantin putri-putri Domas itu, kadang juga sinden wayang. Kalau ada yang membutuhkan tenaga dan kepintaran saya tetap berangkat. Oh, serba bisa ya. Ya alhamdulillah jiwa seni saya sedikit-sedikit punya. Dari bekerja itu rata-rata sebulan Anda bisa ngumpulin berapa duit? Kalau saya itu enggak bisa ngumpulin, Pak. Karena kalau setiap pentas semalam langsung dapat honor. Terus? Paginya sudah saya belikan ya beras, ya keperluan Habis. malah kurang. Kadang apa yang saya punya semisal apa kayak bisa dibuat untuk digadekan kayak atau dijual. Yang penting bisa untuk tetap bertahan hidup. Dengan berapa anak? Anak saya 2 tapi yang ikut saya 1. Oh, Anda juga di situ diceritakan janda juga ya? Iya. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada Pak Dwi Tartioso ya. Pak Dwi ini yang punya semangat untuk terus menghidupkan seni tradisional, terutama dalam hal ini ketoprak, kelana, bakti, budoyo atau budaya. Pak Dwi, ini tadi walaupun kita tertawa-tertawa ini, tetapi kan miris ya melihat bagaimana animo penonton untuk menonton ketoprak. Iya. Nah, dari perspektif Anda sendiri, kenapa minat orang turun ya untuk menonton ketoprak ini? Ada sebuah perubahan daripada masyarakat dalam menonton kesenian. Jadi menjamurnya dunia hiburan dari selain budaya tradisional itu termasuk salah satu sebab mengapa sepi. Apakah Anda tidak bisa meramu tontonan ketoprak itu dengan meminta para pemainnya melakukan improvisasi, digabung dengan multimedia misalnya begitu? Ada sebuah keterbatasan, Bang Andi. Jadi saya ini bukan seniman, bukan usahawan. Saya ini penggemar seni yang kebablasan. Artinya saya suka nonton, tatkala sebuah ketoprak di Kediri yang namanya Condro Kirono itu nyaris mati, minta tolong saya untuk membina. Kemudian karena kecintaan saya kepada seni ketoprak Tobong ini, maka saya bina. Nah, tapi ini masih aktif atau tidak ini? Oh masih. Sebab katanya ada pertunjukan terakhir di Jogja untuk pamit, mohon izin kami mau mati. Ini sebuah strategi sebenarnya. Pamit mati dengan maksud mencari perhatian dari pihak-pihak. Apakah sungguh kalau pamit mati itu bangsa ini, orang-orang Jawa khususnya, dapatkan pihak-pihak yang pemangku adat budaya ini Peduli. punya enggak kepedulian enggak? Hasilnya apa?
Nggak juga peduli. tidak peduli. Tapi Anda melihat bahwa ancaman mati itu bisa betul-betul terwujud satu hari nanti. Ada kekhawatiran ke sana. Kalau sungguh-sungguh ketoprak Tobong ini mati sungguh, saya khawatir kalau orang-orang Jawa tanda petik yang ada di negeri orang, lalu mereka mendirikan ketoprak Tobong, satu ketika ketoprak Tobong itu diaku adalah punya negeri lain. Negeri Itu lain. sangat tragis. Baik, kembali ke Mak Kame. Mak Kame khawatir nggak ini ketoprak Tobong ini nanti satu hari memang betul-betul mati? Khawatir juga lah, karena apa? Saya sendiri juga senang di kesenian. Terus nanti mudah-mudahan aja kalau bisa ya anak-anak muda itu menjadi gantinya orang yang sudah jompo-jompo ini seperti saya inilah. Jadi biar ada kelanjutannya kesenian berdiri. Mak Kame kan dari umur 15 tahun sudah berkesenian ya. Iya. Macam-macam wayang orang dan terakhir ketoprak. Dengan karir atau perjalanan karir yang panjang begitu, bisa nabung nggak? Nggak bisa, Pak. Untuk makan aja dan untuk beli lain-lain. Artinya dari umur 15 tahun sampai umur 62 ini tidak bisa nabung atau tidak bisa menyisihkan uang dari main ketoprak. Nggak bisa. Kalau satu hari akhirnya penonton nggak ada betul-betul, nggak ada yang mau nonton, ketoprak Tobong ini mati, Mak Kame kira-kira mau kerja apa? Kerja seadanya, pulang kampung. Jadi tani, Tapi umur udah 62. ya seadanya, sekuat tenaga saya. Mak Kame nggak punya keterampilan lain. Nah itu kerja serabutan, disuruh apa orang berdiri ini juga bisa. Kalau Ibu Rini sendiri rencana mau kerja apa? Mungkin ya tinggal tunggu aja waktu musimnya orang pernikahan atau kitanan gitu kan. Kalau saya dapat sandang pangan musimnya seperti itu. Kalau nggak ada orang punya hajat ya nganggur. Jadi doa Anda semoga banyak orang yang disunat, Iya. banyak orang yang kawin. Baik, harapan Ibu Rini dalam hal ketoprak Tobong ini, apa harapan Ibu Rini? Harapan aku ya semoga dari pihak pemerintah ataupun masyarakat itu ada yang mau terketuk pintu hatinya, peduli dengan kesenian apapun di dalam bangsa kita. Karena bagi kami orang seniman atau seni apapun itu semangatnya sangat tinggi untuk mempertahankan jangan sampai punah dan hilang ke negara lain. Terima kasih Bu Iya. Rini, terima kasih Mak Kame ya sudah mau datang jauh-jauh dari Jogja ke Kick Andy.